Ntar kita ya full time teman-teman, kita sudah memasuki full time untuk pertandingan ini ya. Jadi ya Arsenal menang dengan skor ya dari kemarin kan sebenarnya udah di apa ya, diperkirakan bahwa kalaupun Arsenal menang tipis ya, tapi saya nggak menyangka bahwa jumlah golnya akan sebanyak ini gitu loh. Saya pikir paling 1-0 atau 2-1 gitu, ternyata sampai 3-2. Jadi ya ini memang menang tipis dari Arsenal. Oke ya, ini para pemain ada yang mau ribut, tapi ada juga yang udah salam-salaman. Oke, Zubimendi ya, Zubimendi. Zubimendi nih yang oke ya. Ya, inilah kemenangan kita di benteng yang katanya benteng Stamford Bridge ya. Ini jadi katanya benteng Stamford Bridge berhasil kita robohkan bentengnya dengan hasil 3-2. Secara permainan saya rasa Arsenal hari ini bermain counter ya. Jadi bermain ya transisi, nggak terlalu counter banget, tapi kita lebih membiarkan mereka untuk menguasai bola dan kita counter attack gitu ya. Jadi dari saya ini pertandingannya kalau mau dibilang Liam Rowe senior termakan jebakannya Arteta ya. Jadi termakan jebakannya Arteta di mana dia membiarkan. Nah, ini sebenarnya yang pengen kita lakukan kemarin pada saat pertandingan melawan Liverpool ya di babak kedua gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat pertandingan Liverpool hari Jumat minggu lalu, nah ini sebenarnya strategi yang ingin dilakukan Arteta di babak kedua. Kalau kita lihat ini sebenarnya mereka punya XG nggak gede ya, cuma 0,65 gitu. 10 tendangan ke arah gawang, tapi bisa cetak 2 gol. Buat saya tadi 2 gol itu Garnacho yang bagus ya. Jadi saya harus kasih pujian kepada Alejandro Garnacho untuk brace-nya, dan itu tadi kalau buat saya 2 gol itu adalah 2 gol dari sudut sempit yang sangat sulit ya. Jadi itu 2 gol yang menurut saya dari posisi yang sangat sulit, bahwa itu bisa jadi gol itu menurut saya memang harus saya berikan pujian kepada Garnacho. Itu golnya dari tempat-tempat yang sulit semua. Kalau kita lihat secara statistik umumnya sih kita yang menang ya. Kalau untuk passingnya mereka lebih akurat karena mereka passingnya lebih banyak aja ya, tadi karena untuk penguasaan bolanya kita berikan memang kepada mereka ya, dimana mereka ini punya penguasaan bola 58% ya. Jadi di babak kedua ini menurut saya kita kasih bolanya lebih banyak lagi ya ke mereka gitu. Jadi ini kalau kita lihat babak kedua mereka penguasaan kan lebih banyak kan, 61%, berbanding di babak pertama kita penguasaan bolanya ini kok jadi ya ini 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 kursor saya kenapa sih? Oke ya, jadi penguasaan bolanya tadi kalau kita lihat di babak pertama penguasaan bolanya mereka 55% ya. Di babak kedua penguasaan bolanya 61%. Kita lihat juga ini tadi nah ini kan, jadi walaupun penguasaan bolanya, jadi ini kalau kita lihat secara statistik walaupun penguasaan bolanya mereka lebih banyak, tapi secara momentum kita lebih menguasai gitu ya. Sebentar, ini kursor saya agak nyebelin sih, ini kenapa ya kursornya hilang.
Sebentar, ini ini kursornya kenapa sih? Ya, oke ya. Kita sekarang ke kolom komentar ya. Oke, kita ke kolom komentar. Mana nih? Zubi tengkar sama Enzo ya tadi ya. Full time udah. Oke, kita ini ya. Siapakah man of the match? Kalau buat saya sih tadi harusnya sih bisa Ben White ya. Cuman di akhir-akhir ya tetaplah, menurut saya tetap Ben White lah. Kalau saya tetap Ben White. Kartu kuning buat Timber, nasi kuning buat full time 23. Quadruple still on. Enzo ribut, Zubi tengkar sama Enzo. Itu kan karena mereka tadi saling ketemu, saling adu memang ya di midfield. Emotional intelligence Chelsea ini bermasalah. Rekor kebobolan ya nggak pernah lebih dari 2 gol ya kita ya. Jadi udah, nanti saya cek, tapi kayaknya udah sekitar satu musim terakhir ini kita nggak pernah kebobolan lebih dari 2 gol. Menang tapi kurang, ya kalau mau dibilang kurang pertahanan. Kalau dari saya harus kasih pujian kepada Garnacho tadi yang saya bilang ya, karena golnya itu dari Garnacho ya, yang menurut saya dari sudut sempit yang harusnya kalau pemain yang nggak oke itu nggak bakal jadi gol, atau memang Garnacho-nya mungkin lagi wangi aja sih hari ini gitu ya. Brace dia dari tadi, kalau dari saya bilang itu dari sudut-sudut sempit yang harusnya sih nggak gol, tapi bahwa itu bisa gol ya emang dia lagi wangi, atau memang dia mainnya lagi bagus lah hari ini gitu. Terus bermain efektif, Arteta full senyum. Mari di like ya, boleh teman-teman di like ya untuk live kita hari ini. PR kita kebobolan pasca unggul, yes, dan ini 2 kali ya. Hari ini kita kebobolan 2 kali. Garnacho lagi hoki banget, sekali tembak langsung gol, 2 kali langsung 2 gol gitu ya. Cuma selisih 1. Kalau nonton calon juara suka senam jantung. Sekali London is red, sekali, masih cuma sekali sih. Oke. Udah habis bang 23. Sukses buat Arsenal, North London forever. Arsenal kok second ball-nya, yes, menurut saya ini tadi second ball-nya agak ceroboh ya. Karena mementingkan, mungkin ini karena kita mementingkan untuk blockingnya, jadi untuk posisi ketika bertahan kayaknya kita mementingkan ada di belakang bola, jadi adalah untuk menghalau bola dulu, tidak untuk menguasainya langsung gitu ya. Nah ini jadi makanya second ball-nya agak kurang, jadi kayaknya adalah lebih untuk buang dulu, dan itu yang membuat second ball kita jadi agak kurang gitu ya. Dah jam 5 aja, iya nih udah jam 5 ya. Mau update status WA tapi ragu karena guru pendidik fans biru. Gak apa-apa, WA aja gitu kan. Ini apa namanya, bisikan nih, udah di WA-in aja. Untung nggak ada Mudrik ya bang, bisa 3 bisa 3 sama. Urgent banget back kiri. Kalau menurut saya sih mungkin musim depan ini kan, ya ini kan rencananya. Apakah kita bisa mendatangkan Guehi ini juga bisa main di segala posisi ya. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana Guehi, untuk yang kabarnya Guehi ini maunya di musim panas besok gitu. Jadi dia musim dingin ini kayaknya masih mau stay di Crystal Palace, mau nyelesain musimnya di Crystal Palace. Ya kalau dari saya itu juga bukan kayak murni dia apa ya, karena setia sama Crystal Palace, enggak, tapi lebih ke kalau dia pindahnya di musim panas dia bisa minta gaji lebih tinggi
ya, bisa minta signing on fee lebih tinggi gitu. Jadi ya kita lihat nanti bagaimana Guehi perkembangannya ya. Belum menang woi, masih ada ya, ini masih halftime ya, jadi halftime, tapi buat saya rasa ya ini memang belum. Terima kasih remindernya nih ya Bang Bilos ya, bahwa ini belum menang, ini baru leg pertama, jadi ini masih halftime ya. Jadi kalau mau dibilang ini masih halftime. Tanggal 4 Februari kita akan lanjut lagi ya, paling nggak ini kita udah ada keunggulan agregat, kelebihan 1 gol gitu ya. Dan untuk babak kedua kita main di Emirates gitu kan. Closing belum, bentar ya, belum menang, masih ada leg kedua, selisih 1 gol. Back kiri selain Calafiori kurang, Rossoneri tahu kelemahan Ben White. Sabtu oh ya, kita nanti akan love watch untuk MU City juga karena itu 7:30 jadi bisa ya. Tenang Bang Bilos, kan mainnya di Emirates. Agak rugi buat Arsenal karena gol kedua Chelsea, tapi ya udah, menang kita gembira, fokus next game. Dan second leg perlu berhati-hati. Kocak banget akun official Arsenal fans 433, karena nggak ada posting full time wajah Zubi, pengen story wajah Zubi pada Januari beli atau pinjam nggak? Kayaknya kita nggak akan beli atau pinjam ya, karena Mosquera ini harusnya juga dikit lagi, Calafiori ini juga harusnya dikit lagi, jadi menurut saya kita nggak akan beli pemain lagi ya. Sekali lagi karena kita udah beli pemainnya, menurut saya sudah mencukupi sih di musim panas kemarin gitu. Jadi feeling saya sih kita kayaknya nggak akan ada pergerakan berarti lah di Januari ini. Mungkin adalah untuk persiapan di jendela transfer musim panas gitu ya. Kocak banget aku tadi udah ya Januari. Oke, selisih 1 masih ngeri, rematch nanti ya. Jadi kita masih ada leg kedua di Emirates ya, kita akan tunggu. Sebenarnya sih menurut saya ini bukan karena menang ya, tapi lebih karena biar nggak kebanyakan pertandingan gitu ya. Menurut saya memang harusnya sih satu ini aja, jadi satu leg aja, nggak perlu 2 leg ya, tapi ya udahlah gitu ya. Nah kalau saya ngomong udah mestinya 1 leg aja, mungkin dikira kan menang loh makanya ngomongnya 1 leg aja gitu, tapi kalau dari saya bahwa untuk pertandingan Carabao Cup ini harusnya semifinal 1 leg aja lah, dan harusnya udah selesai di Januari. Mungkin menurut saya bahwa tanggal segini nih, ini harusnya udah untuk final. Jadi tanggal segini nih harusnya adalah untuk final, bukan lagi untuk semifinal gitu kan. Karena kalau kita lihat di La Liga, Super Copa itu kan yang setara dengan Carabao Cup ini kan udah selesai ya, udah menang Barcelona. Itali kalau nggak salah udah Desember ya, udah selesai kan gitu. Jadi makanya menurut saya harusnya sih kalau untuk Liga Inggris ini, untuk Carabao Cup ini harusnya di Januari ini harusnya udah beres gitu. Menurut saya harusnya udah diberesin di Januari gitu ya. Oke, kita tutup dulu nih teman-teman. Mungkin ada yang mau kasih tips buat saya di Saweria atau Sosiabasnya ini buat jajan-jajan saya nanti untuk pertandingan hari Minggu ya. Untuk kita beli snack boleh nih ya untuk Sosiabas dan Sawerianya. Dari saya kayaknya sekian dulu. Sebentar, saya mau lihat dulu, ini adalah untuk, sebentar saya pindah dulu ini ke sini ya sebentar. Oke, ntar kita pindah dulu ini untuk, saya mau lihat adalah untuk next match kita ya. Next match kita akan ketemu Nottingham Forest nanti ini jam 12:30 dini hari Minggu. Sebentar, fixturesnya. Oke ya, jadi ini kita setelah pertandingan Premier League Nottingham Forest, kita akan bertamu ke San Siro ya.
untuk pertandingan Champions League ini nanti jam 3 dini hari. Buat saya sih ini bisa untuk pertandingan rotasi ya. Jadi sehingga kita bisa full konsentrasi untuk pertandingan Manchester United hari Minggunya. Lalu hari Kamisnya kita akan bertanding lagi. Ini Kairat Almaty, menurut saya juga bisa menjadi pertandingan rotasi sehingga nanti di pertandingan Leeds kita bisa menurunkan pemain yang bagus gitu ya. Jadi ya itu sih dari saya. Jadi ini menurut saya pertandingannya Januari kita udah hampir beres ya. Dengan hasil kita ada 1 kali imbang melawan Liverpool selama ini. Jadi menang dan 1 seri ya. Oke. Hasil yang cukup bagus lah ya. Ini untuk Januari ini sebentar. Oke ya, kita pindah lagi. Oke ya, dari saya kayaknya udah sekian dulu sih untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin tadi dari jam berapa? Jam 2:30 ya. Udah nemenin di sini bersama-sama. Saya mau tutup dulu. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di sebentar. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Sampai jumpa.